Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Les Privat Raihan. Sekarang kita belajar fisika ya, anak-anak ibu semua. Fisika kelas 10. Berhubung bulan ini atau minggu ini anak-anak ibu yang kelas 10 mau ujian fisika, sekarang kita bahas dulu rumus-rumus apa saja yang harus dihafal dalam mengerjakan soal ujian nantinya. Ya, kita mulai dari rumus untuk vektor ya. Jadi bab pertama kita belajar tentang vektor. Rumus vektor yang perlu kita hafal adalah jika penjumlahan vektor A ditambah B itu sama dengan jumlah dari vektor A dan B. Jadi kalau misalnya di sini ada vektor A arahnya ke sini, vektor B arahnya ke sini, berarti A tambah B ini sama dengan C yang dimulai dari titik A ke B. Berarti itu sama dengan A tambah B ini sama dengan C. Sekarang untuk rumus kedua, resultan untuk vektor rumusnya adalah vektor A dikuadratkan ditambah B kuadrat ditambah 2A kali B cos theta. Cos theta ini adalah sudut yang mengapit kedua vektor. Jadi ingat ya anak-anak itu semua, cos theta adalah sudut yang mengapit antara A dan B. Sekarang untuk arahnya, kalau yang ditanya R, tinggal ini rumusnya kan perbandingannya sama dengan semua. Jadi kalau misalnya ditanya arah untuk R, berarti tinggal dikali silang ya anak-anak ibu, sin theta kali A per sin theta 1. Sin theta 1 ini apa? Sudut yang di dekat vektor A. Sin theta 2, theta 2 ini adalah sudut yang di dekat dengan si B. Sedangkan sin theta atau sudut theta ini adalah sudut yang mengapit A dan B. Jadi untuk menentukan arah, rumus ini yang kita pakai. Sekarang ada untuk vektor di mana ada beberapa soal bentuknya seperti ini. Jadi untuk mencari resultannya kita harus tahu dulu apa vektor untuk si X dan apa vektor untuk sumbu si Y. Jadi rumus resultan untuk gambar seperti ini kita pakai rumus yang seperti ini. Sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat itu diakarkan. Bagaimana kita mengetahui fx? Fx ini adalah penjumlahan dari vektor si X. Jadi untuk f1 bagian si X-nya, ini bukan ini sumbu X ya. Ini Y, berarti f1x f1 kali cos alfa. Ingat, untuk si X alfanya adalah di dekat sumbunya, sumbu X, berarti cos alfa, cos yang kita pakai ya. Kalau untuk si Y berarti yang jauh dari sudutnya, berarti pakai sin alfa. Jadi kalau dia dekat pakai cos, kalau dia jauh pakai sin. Jadi ini sudah ibu catatkan, f1x f1 kali cos alfa, f1y nya karena dia jauh dari sudut maka pakai sin. F2x kayak gitu juga, kalau di sini sudutnya berarti yang dekat dengan dia pakai cos. Ini kan sumbu x ini dekat dengan sudutnya, berarti pakai cos. Sedangkan si y f2y karena jauh dia dari sudutnya berarti dia pakai sin. Habis itu untuk menentukan sigma fx ini, sigma ini kan jumlah, berarti jumlah yang pada sumbu x. Jadi kita jumlahkan untuk sigma fx sama dengan f1x ditambah f2x. Kalau sigma f1y ditambah f2y.
Nanti Bunda dapat hasilnya, dikuadratkan, nanti dijumlahkan, jadikan akarnya, itulah hasil untuk resultannya. Bagaimana dengan arah? Arahnya sigma fx per sigma fy. Arah ini sudutnya gimana Bu? Sudutnya ini adalah tangen ya. Tangen sudutnya, tangen tetanya sama dengan sigma fx per sigma fy. Kalau misalnya sudah dapat tangen tetanya harganya misalnya 1, berarti sudut tetanya 45 derajat. Berarti arahnya 45 derajat sudutnya. Oke? Kita lanjut ke yang kedua. Dan sekarang kita bahas untuk rumus yang kedua, yaitu gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan syaratnya adalah yang harus kita ingat, yang anak-anak ibu harus ingat, kecepatannya itu konstan, berarti kecepatannya tetap. Kalau kecepatannya tetap, dia tidak berubah-ubah. Kalau dia tidak berubah-ubah, berarti percepatannya, yang A ini percepatannya, percepatan itu sama dengan 0. Jadi untuk grafiknya, kalau di soalnya ada menentukan apakah grafik ini gerak lurus beraturan, lihat kalau gerak lurus beraturan V0-nya sama dengan VT atau VT-nya sama dengan V0. Jadi grafiknya itu lurus. Berbeda dengan grafik untuk si S ini berbanding lurus dengan kecepatan dan waktunya. Jadi semakin cepat dia, semakin banyak waktunya, maka jarak tempuhnya semakin besar. Jadi grafiknya seperti ini, linear ke atas. Oke. Sekarang untuk bagian ketiga, gerak lurus berubah beraturan. Namanya saja sudah berubah, tapi berubahnya itu beraturan. Kalau dia berubah beraturan, berarti percepatannya tetap. A-nya itu tetap. Mau bagaimanapun kecepatannya berubah, yang percepatannya itu tetap. Kalau percepatannya mulainya 3, terus kita tambah lagi kecepatannya misalnya lebih dari kecepatan awal, yang percepatannya tetap itu 3. Jadi nggak berubah percepatannya, selalu tetap. Jadi rumus yang kita pakai adalah VT sama dengan V0 tambah AT. Kalau misalnya A-nya tidak diketahui, gimana Bu? A-nya tidak diketahui, pakailah rumus ini. Pasti nanti diketahui kecepatan akhirnya berapa, V0-nya berapa, waktunya berapa. Untuk mencari A-nya nanti bisa anak ibu mengalih silang atau memindahkannya ya. Berarti A-nya itu VT kurang V0 per T. Jadi A-nya itu VT kurang V0 per T. Jadi kalau misalnya A-nya nilainya negatif, gimana Bu? Kalau A-nya nilainya negatif, ternyata berarti percepatannya tidak percepatan namanya, tapi perlambatan. Perlambatan itu berarti kalau misalnya mobil mau direm lambat, dia berarti dia perlambatan namanya. Berarti nilai A-nya itu negatif. Kalau percepatan A-nya positif. Oke? Ya, sekarang yang untuk jarak itu lambangnya S, simbolnya S. Berarti rumus yang kita pakai V0T tambah setengah A kali T. V0 kecepatan awal ya, A percepatan, T itu waktu. Jadi kalau misalnya di soal nanti ada yang menanyakan grafik, kita lihat A-nya ya. Kalau nilai A-nya besar dari 0, grafiknya seperti ini. Lihat anak ibu-ibu? Seperti ini, melengkung dia ke atas. Kalau A-nya kecil dari 0, berarti dia ke bawah, melengkung ke bawah. Ini S ya. Untuk VT-nya ini adalah kecepatan akhir. Itu rumusnya V0 kuadrat tambah 2AS. Jadi ini ibu kasih keterangan ya. Keterangannya V0 kecepatan mula-mula, satuannya meter per sekon. VT
kecepatan akhir atau kecepatan yang ditanya juga boleh. Satuannya meter per sekon. A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. T itu waktu yang dibutuhkan, satuannya sekon. Jarak itu S, satuannya meter. Jadi kalau anak-anak ibu menjawab soal, ingat satuannya ya. Jangan nanti kilometer satuannya tidak dijadikan ke meter. Jadi harus dilihat dulu satuannya itu apa. Jadikan dulu satuannya meter per sekon atau meter per sekon kuadrat atau sekon atau meter. Ya, untuk kesemuanya. Tapi Bu, kalau misalnya satuannya semuanya sentimeter gimana Bu? Boleh. Atau semuanya satuannya kilometer. Untuk rumus yang keempat itu gerak vertikal. Gerak vertikal ini termasuk ke dalam bahasan gerak lurus ya anak-anak ibu. Jadi gerak vertikal ini nanti terbagi tiga. Ada gerak vertikal ke atas, ada vertikal ke bawah, ada yang jatuh bebas. Jadi yang pertama sekali ibu mau bicarakan tentang gerak vertikal ke atas. Ingat, kalau dia vertikal ke atas, seperti misalnya ada bola kita lambungkan ke atas, itu percepatannya itu diperlambat. Jadi GLBB yang kita tentukan ada diperlambat. Jadi dia kalau misalnya ke atas kan jadi lambat jalannya bola itu ke atas kan. Nah, jadi gantilah nanti percepatannya ini dengan gaya gravitasi. Karena dia kalau vertikal ke atas dia melibatkan percepatannya itu percepatan gravitasi. Jadi percepatan ini sama dengan gravitasi. Bagaimana dengan kecepatan akhirnya? Kecepatan akhirnya VT-nya, rumus yang kita pakai V0 ditambah GT. Kalau dia gerak lurus berubah beraturan tadi kan AT. Jadi G-nya kita ganti, A-nya kita ganti dengan G, yaitu percepatan gravitasi. Untuk V0-nya, apabila V0-nya tidak diketahui tapi hanya diketahui G-nya diketahui, boleh kita pakai rumusnya min akar 2G kali H. Sedangkan untuk H ini adalah ketinggian ketika bola itu dilambungkan sampai ke atas. Jadi ini rumus yang kita pakai, V0T kurang setengah kali G kali T kuadrat. Untuk waktu maksimumnya gimana? Misalnya waktunya pas, yang misalnya pada soal ditanya waktu untuk sampai ketinggian maksimum. Ingat ya, sampai dia ketinggian maksimum, VT itu sama dengan 0. Karena dia akan berhenti sesaat. Jadi rumus yang kita pakai adalah V0 per G. V0 ini kecepatan mula-mula dan G percepatan gravitasi. Sekarang rumus yang ketiga itu gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah itu contohnya misalnya bola diayunkan kemudian dilempar ke bawah. Dilempar kayak gini. Nah, jadi dia ke bawah. Udah diayunkan lalu ke bawah begini. Ini ada bola, ini ke bawah dia. Jadi rumus yang kita pakai itu V0-nya pasti tidak akan sama dengan 0. Jadi VT sama dengan V0 ditambah GT. Kenapa ini ditambah? Karena dia dipercepat. VT kuadrat kurang V0 kuadrat sama dengan 2G kali H. H ini ketinggian ya anak-anak ibu ya. Ketinggiannya juga sama yang tadi, vertikal ke atas, cuman bedanya ini tambah, sedangkan yang ke atas itu dia kurang. Kenapa? Karena kalau dia ke atas, otomatis dia melawan percepatan gravitasi. Gravitasi kan ke bawah kan, makanya dia min di sini. Tapi kalau dia ke bawah, arahnya sama dengan percepatan gravitasi, makanya tandanya positif. Jadi rumus yang dipakai V0T tambah setengah kali G kali T kuadrat.
Jadi tadi ibu lupa apa contoh gerak vertikal ke atas, itu bola dilempar ke atas ya anak-anak ibu, atau koin kita lempar ke atas, nah, itu gerak vertikal ke atas. Kalau ke bawah itu misalnya bola kemudian dilempar lagi ke bawah, itu namanya vertikal ke bawah. Sekarang kita lanjut yang nomor yang kelima ya, yang keenam. Sekarang kita lanjut ke bagian yang keenam, yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini juga termasuk ke dalam gerak lurus. Jadi gerak jatuh bebas dia melibatkan percepatan gravitasi. Karena dia jatuh, contohnya apa? Contohnya buah kelapa jatuh ke tanah, atau misalnya bola dijatuhkan dari lantai kedua. Nah, itu gerak jatuh bebas. Jadi rumus yang kita pakai untuk kecepatannya, misalnya ditanya kecepatan akhirnya G kali T. T ini adalah waktu yang diperlukan untuk dia jatuh bebas sampai dia ke tanah. Sedangkan si H itu ketinggian. Ketinggian dari mana dia awal mulanya jatuh, berapa tingginya dari tanah, dari atas sampai ke tanah, berapa itu tingginya. Misalnya di sini ada pohon kelapa. Sini ada pohon kelapa, jatuh kelapanya ke bawah sini, inilah yang namanya H-nya. Sekarang untuk kecepatan VT-nya didapat dari rumus 2 akar 2 kali G kali H, hanya ketinggian ya. Sekarang kita lanjut gerak parabola. Gerak parabola, kalau untuk grafiknya itu adalah berbentuk parabola ya anak-anak ibu. Dia melengkung dari bawah, habis itu ke atas dia melengkung, lalu dia ke bawah lagi. Jadi di sini dia itu ada sudut elevasi, yaitu misalnya kita beri namanya alfa ya. Jadi V0-nya dari mana? V0-nya ini yang geraknya lurus, yang sama dengan kayak di vektor, itu resultannya. Jadi yang mempengaruhi V0 ini siapa? Yang mempengaruhi V0 ini adalah V0x dan V0y. Sama kayak di vektor, V0x ini rumusnya adalah V0 kali cos alfa. Kenapa cos? Karena dia berdekatan dengan sudutnya. Dia dekat dia kan, makanya pakai cos. V0y dia V0 kali sin alfa. Kenapa sin? Karena dia jauh dari sudutnya. Kalau jauh dia sin, kalau dekat cos. Itu aja cara penghafalannya. Jadi berapa V0? V0 sama kayak resultan di vektor yang ibu jelaskan tadi. Akar V0x kuadrat ditambah V0y kuadrat. Sekarang untuk kecepatan gerak parabola, itu kita harus tahu dulu T maksimumnya berapa. Jadi kalau untuk mencapai kecepatan gerak parabola sudah diketahui T-nya maksimumnya berapa, atau misalnya kecepatan untuk dia kembali ke posisi atau kembali ke tanah atau ke bawah, itu rumusnya Vtx sama dengan V0x. Dari mana datang Vtx? Vtx ini adalah kecepatan pada dekat sumbu X. Jadi yang sejajar dengan sumbu X itu namanya Vtx ya. Ini sama dengan V0x. Untuk VTY itu pakai V0y, tapi karena dia ada yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, maka rumusnya VTY sama dengan V0y dikurang G kali T. Sedangkan berapa kecepatan totalnya ibu? Vt sama kayak resultan kayak tadi, akar Vtx kuadrat ditambah Vty kuadrat. Sekarang kita rumus untuk posisi benda. Jadi jika ada soal yang menanyakan koordinat suatu benda atau kedudukan suatu benda, itu sama dengan rumusnya dengan posisi benda ya anak-anak ibu. Jadi ibu jelaskan ini, dia x, y. X, y itu sama dengan koordinat benda tersebut ya. Bagaimana cara mencari titik X? Titik X ini cara mencarinya V0x dikali T. T-nya waktu ya.
Sedangkan Y, V0 Y dikali T dikurang setengah kali G kali T kuadrat. Kenapa min? Karena dia bergerak ke atas dulu. Karena posisi benda itu berada di atas. Sekarang untuk tinggi maksimum ini terletak di tengah-tengah ya. Kalau misalnya dia ini kayak begini, ini tingginya pas di tengah-tengah yang di atas inilah tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu dilambangkan dengan Y maksimum. Berarti rumusnya V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2 kali G. G-nya percepatan gravitasi. Bu, kalau misalnya nggak diketahui sudut alfanya gimana? Bisa dicari pakai gini. Setengah kali G kali T kuadrat. Sekarang untuk jarak yang ditempuh ketika tinggi maksimum, berarti jarak yang ditempuh ini dari sini. Dari awal yang titik X ini sampai ke sini. Ini jarak yang ditempuh ketika dia tinggi maksimum. Jadi apa rumusnya? V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per 2 kali percepatan gravitasi. Berapa waktu yang dibutuhkan ketika dia tinggi maksimum? V0 Y per G. Jadi kecepatan dia pas di posisi Y dibagi dengan gravitasi. Atau misalnya nggak diketahui V0 Y-nya, yang diketahui tingginya. Misalnya tingginya saja Bu, berarti waktunya adalah akar 2 kali H dibagi dengan percepatan gravitasi atau 2H per G, akar 2H per G. Sekarang kita bahas tentang yang terakhir, yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar yang harus pertama sekali kita ketahui itu adalah tentang putarannya. Ingat ya, kalau dia melingkar, satu putaran ini sama dengan 360 derajat, atau kalau dalam radiannya 2 pi radian atau 2 pi rad. Jadi untuk misalnya RPM ini artinya satu putaran per menit. Jadi kalau ada misalnya satuannya RPM, itu artinya satu putaran per menit. Sekarang kita bahas gerak melingkar beraturan atau yang disingkat GMB. Ingat, syarat dia gerak melingkar beraturan, omeganya itu konstan atau tetap, atau kecepatan sudutnya itu tetap. Sedangkan percepatan sudutnya itu 0. Jadi sama juga dengan kayak GLB, gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan itu kecepatannya konstan, percepatannya 0, sama seperti itu. Jadi di gerak melingkar beraturan ini yang kita cari adalah kecepatan linier atau V, kecepatan linier. Rumus yang kita pakai adalah V sama dengan kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Jadi R ini jari-jari, ini kecepatan sudut, ini kecepatan linier. Berikutnya, rumus berikutnya dalam gerak melingkar itu frekuensi ya anak-anak ibu. Frekuensi itu satuannya hertz. Jadi apa rumus frekuensi? Frekuensi itu banyaknya putaran per waktu. Jadi kalau yang dipakai misalnya untuk perioda, jadi F ini juga bisa 1 per T. Bedakan ya antara T kecil dengan T besar. Kalau T kecil ini waktu yang dalam putaran untuk si N. Tapi kalau perioda itu waktu yang dibutuhkan untuk dia memutar 1 kali. Terus yang ketiga berikutnya, perioda T hanya dari F 1 per F. Habis itu kecepatan sudut 2 pi kali F atau sama dengan 2 pi per T. Setelah itu
percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal yaitu tambangnya AS ya, V kuadrat per R, atau V ini kita rubah tadi kan W kali R, berarti W kuadrat dikali dengan R, karena R nya nanti kan bisa kita coret, bisa kayak gini, V kali R. Berikutnya gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Jadi rumusnya adalah lambangnya Fs, M kali V kuadrat per R. Jadi kalau misalnya yang diketahui omega gimana? Fs sama dengan M kali W kuadrat dikali dengan R. Sekarang rumus untuk putaran, banyaknya putaran. Berarti banyak putaran itu N sama dengan theta per 2 pi. Sedangkan untuk jarak sama dengan theta dikali R. Theta ini sudut ya anak-anak ibu ya. Yang terakhir theta sama dengan kecepatan sudut dikali dengan waktu. Sekarang gerak melingkarnya, tapi merumus tentang hubungan roda-roda. Jadi ada roda itu yang saling misalnya pada roda mesin misalnya ada roda kecil di dalamnya, terus di luarnya ada roda yang besar. Ini rumus yang kita pakai itu kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B. Sedangkan kalau rodanya bersinggungan seperti ini gambarnya, berarti kecepatan linearnya yang A sama dengan kecepatan linear yang B. Kalau rodanya yang berhubungan ini dengan ada rantai, misalnya roda yang berantai, itu sama dengan yang bersinggungan tadi, kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear B. Jadi itu rumusnya ya anak-anak ibu. Jadi bedanya kalau bolanya ada di dalamnya yang kecil itu kecepatan sudutnya yang sama. Kalau misalnya dia bersinggungan, kecepatan linearnya yang sama. Begitu juga dengan yang rantai, kecepatan linearnya juga yang sama. Tentang gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan yang harus kita tahu atau syaratnya terlebih dahulu, percepatan sudutnya konstan atau tetap. Yang berubah adalah kecepatan sudut atau omeganya. W0 berubah nanti menjadi WT. Jadi rumusnya apa? WT sama dengan W0 tambah percepatan sudut dikali dengan waktu. Sedangkan sudutnya W0 dikali T ditambah setengah kali alfa dikali T kuadrat. Alfanya percepatan sudut ya anak-anak ibu. Jadi kecepatan sudut terakhirnya WT kuadrat sama dengan W0 kuadrat ditambah 2 kali alfa kali sudutnya atau theta. WT sama dengan W0 ditambah alfa kali T. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang rumus-rumus fisika semester 1 kelas 10. Semoga bermanfaat. Rajin-rajin belajar, rajin-rajin latihan, karena fisika dan atau matematika itu bukan menghafal rumus saja, tapi juga banyak latihannya. Ya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kepada teman-temannya ya anak-anak ibu semua. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.